Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Etin Komalasari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, kategori pertama di LPTK Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dengan rekan saya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Hari ini saya bersama narasumber saya, yaitu Bapak Al Imron SPD. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan untuk bisa wawancara terkait keadaan di dalam kelas. Untuk pertanyaan pertama nih Bapak, bagaimana pendapat Bapak terhadap minat belajar siswa yang rendah di sekolah kita? Realita manusia ya Bu ya, berbeda-beda, apalagi ini karakter anak. Makanya kita sebagai guru harus bisa memotivasi atau merangsang anak bagaimana untuk minat bacanya ataupun berhitungnya dalam segi belajar meningkat. Kita harus pintar dan bisa memfasilitasi anak tersebut. Iya, baik. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana menurut Bapak minat untuk menambah motivasi kepada siswa yang minat belajarnya itu rendah? Nah, kita harus bisa membaca, harus bisa menggairahkan anak di dalam segi pembelajaran itu. Bagaimana cara menerapkan metode anak tersebut untuk bisa menarik belajar bersifat aktif dan kreatifnya tadi, begitu. Ibu sebagai guru itu sebagai tugasnya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda di dalam kelas? Oke, begini Bu, anak itu bagaikan kertas putih yang masih polos, putih. Dalam arti kita harus bisa mengisi, apakah pakai tinta hitam, putih, ataupun biru. Makanya kita sebagai guru harus bisa memacu atau meningkatkan gairah anak tersebut untuk minat belajar, ya. Harus bisa memfokuskan dan memberi materinya yang kita ajarkan itu bisa dimasuki atau dipahami oleh anak tersebut yang kita anggap rendah. Iya. Baik Bapak, selanjutnya mungkin ya pertanyaannya, bagaimana menerapkan hukuman terhadap siswa dalam meningkatkan motivasi belajarnya? Nah, kalau dalam segi hukuman itu ada dua versi Bu. Dua versi tersebut adalah satu, anak yang berkarakter tinggi yaitu pintar tadi, yang kedua berkarakter rendah yang masih rendah. Nah, oke, kalau seandainya istilah menerapkan kepada karakter anak yang tinggi itu sebagai motivasi belajar dia. Sedangkan untuk karakter yang paling rendah ataupun anak rendah itu bisa menjadi masalah baru. Nah, bagaimana kita ini sebagai guru untuk memecahkan masalah ini, yaitu tentang anak yang rendah itu Bu. Sebagai guru kita harus bisa memecahkan permasalahan tersebut. Baik Bapak. Masih ada satu lagi pertanyaan. Siap. Bagaimana apa yang paling efektif untuk menghantarkan motivasi minat belajar siswa? Oke. Untuk meningkatkan pembelajaran kepada siswa, kita harus menciptakan yaitu inovasi, anak menyenangkan untuk belajar, terus menjadi metode pembelajaran itu dicintai atau disenangi anak dengan berbagai cara kemampuan ibu sebagai tenaga pengajar tadi. Baik Bapak, mungkin wawancaranya terima kasih atas waktunya, sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.